ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله وصفيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال جل جلاله في كتابه الكريم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى أو كما قال. Para alim, para ulama, akramakumullah wa rahimakumullah, hadirin bapak-bapak yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkara yang paling penting, perkara yang paling mulia adalah perkara agama. Karena agamalah maka Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan 7 lapis langit, menciptakan 7 lapis bumi, dan apa saja yang ada di antara keduanya. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahum yatanazzalu al-amru bainahunna lita'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma. Hingga karena agamalah, saking pentingnya agama, maka Allah pilih para nabi, para rasul. Di antara mereka ada yang diceritakan oleh Allah dan ada yang tidak diceritakan oleh Allah. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ
Maka hadirin, segala sesuatu yang ada hubungannya dengan agama maka akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gunung yang ada hubungan dengan Allah maka mulia. Satu misal Gunung Tursina, Wat-Tur wa kitabim mastur. Buah-buahan yang ada hubungannya dengan agama maka itu mulia. Wat-tini waz-zaitun. Maka di dalam kitab suci Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan beberapa contoh. Kalau seorang itu ada hubungannya dengan agama maka akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak ada hubungan dengan Allah, tidak ada hubungan dengan agama, maka akan dihinakan oleh Allah. Mohon maaf, ada satu binatang yang secara hukum adalah najis mughaladzah, najis yang kelas berat, yang kita sama-sama tahu cara mensucikannya. Bisa diqasalatin iqdahunna turab, hanya bisa suci dengan 7 kali basuhan, salah satunya dicampur dengan tanah. Najis mughaladzah, tetapi karena ada hubungan dengan agama, ada hubungan dengan orang-orang yang mengusahakan agama, maka anjing tersebut mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Am hasibata anna ashabal kahfi war-raqim kanu min ayatina ajaba. Oleh Allah anjing tersebut dimuliakan, dibaca oleh umat Islam sedunia. Dari mulai Al-Quran diturunkan ke dunia sampai hari Al-Quran diangkat lagi ke langit, ayat tersebut menyebutkan tentang anjing dibaca oleh lidah-lidah kaum muslimin. Kalbuhum basitun dira'aihi bil wasid, law ittala'ta 'alaihim lawallaita minhum firaran wa lamli'ta minhum ru'ba. Maka anjing saja yang ada hubungan dengan agama maka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita baca kalbun, maka di situ terdiri 3 huruf sehingga tersebut nama anjing. Sementara baginda sabdakan, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asri amsalha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Orang membaca 1 huruf dari Al-Quran ditulis 1 hasanah, itu di luar sholat. Kalau di dalam sholat kata Sayyidina Ali 1 huruf dilibatkan mi'atu hasanah, 100 hasanah. Maka orang kalau membaca wakal dulu berapa huruf? Waw, kaf, lam, fa. Tapi yang anjingnya itu 3 huruf. Kalau dibaca waktu sholat telah dia hasilkan 100 hasanah. Ini adalah seekor anjing yang najisnya kelas berat. Kalau ada hubungan dengan agama maka dimuliakan oleh Allah Ta'ala.
Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma hawalaina wala alaina. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga memberikan contoh kepada kita, yaitu seekor yang lebih kecil daripada anjing, yaitu seekor semut. Seekor semut yang ada hubungan dengan agama, maka dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Sehingga oleh Allah ada satu surat di dalam Al-Quran yang disebut dengan surat An-Naml, surat semut. Semut itu kecil, lebih kecil dari anak ayam, tetapi semut yang ada hubungan dengan agama, ada fikir untuk keselamatan semut-semut yang lain, maka oleh Allah dimuliakan, diceritakan kisahnya di dalam Al-Quran. Jadi surat An-Naml 19. Wa husyira Sulaiman junuduhu minal jinni wal insi wat tayri fahum yuzaun. Yaitu Nabi Sulaiman dan pasukan-pasukannya terdiri daripada jin, manusia dan burung-burung sedang melintas melakukan safar. Hatta idza atau ala wadin namli qalat namlatun ya ayyuhan namlu udkhulu masakinakum. Kata Allah, ketika Nabi Sulaiman dan pasukan-pasukannya mereka sampai di Wadi Naml, sampai di lembah semut, maka kata Allah, qalat namlatun, ada satu ekor semut yang risau, yang ada kepedulian, yang ada fikir untuk keselamatan sebangsanya, yaitu bangsa semut. Kata Allah, qalat namlatun, satu ekor semut berpidato, berdakwah, bayan, mutakalim istilahnya. Ya ayyuhan namlu, wahai semut-semut semua, untuk hulu masakinakum, masuklah kalian ke dalam lubang-lubang kalian. Terus saya wis, langsung Pak. Masuk dalam, langsung. Masuk dalam. Nah, kita asal bawa posisi lah deh. Ya muhawwilal ahwal, hawwil halana ila ahsani hal. Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala,
di dalam surat An-Naml ketika Baginda Sulaiman alaihi salatu wassalam ala nabiyina wa alaihi salatu wassalam sampai dengan pasukan-pasukannya di lembah semut Wadin Naml. Allah bercerita ingin memuliakan, memberi contoh kepada kita ini. Ingin memberi pelajaran kepada kita. Qalat namlatun, satu ekor semut, satu saja. Dia mengatakan, ya ayuhan naml, wahai masyarakat semut, wahai semut-semut semua, udkhulu masakinakum, masuklah kalian ke rumah-rumah kalian, semaskan kami ke tempat-tempat tinggal kami, lubang-lubang kami. Apa alasannya? Semut itu menyuruh sebangsanya untuk masuk ke dalam lubang. La yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu, agar Sulaiman dan bala tentaranya tidak menginjak-injak kalian. Coba kita rasakan semut yang ada pikir, ada risau, ada kepedulian, ada tenggang rasa kepada sebangsanya agar mereka selamat, tidak diinjak oleh Baginda Sulaiman alaihi salatu wassalam dan junuduh pasukannya. Mereka disuruh, ayo masuk ke lubang kalian. Wa hum la yashurun, sementara Sulaiman dan tentaranya tidak merasa, tidak sadar kalau menginjak kalian. Memang ya, posturnya kecil, kita kalau menginjak semut itu nggak terasa kalau menginjak. Baginda Sulaiman diceritakan oleh Allah, fatabassama dhahikan min qawliha wa qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika as-salihin. Allah mendengar ucapan semut yang kayak gitu hadirin. Kata Allah, fatabassama, maka Sulaiman alaihissalam senyum dhahikan sambil tertawa. Senyum sambil tertawa. Coba kita jalan. Senyum sambil tertawa. Nabi Sulaiman saja senyum sambil tertawa mendengar suara bunyi semut itu. Masa jenengan enggak senyum sambil tertawa? Coba Pak. Ya ayyuhan naml udkhulu masakinakum, wahai semut masuklah kamu ke lubang-lubang kamu. Sulaiman tentaranya supaya enggak injak kamu, sementara mereka enggak sadar. Senyum Nabi Sulaiman. Ya Allah. Terus Nabi Sulaiman doa sama Allah. Maka hadirin semut saja, karena ada hubungan dengan agama, ada hubungan dengan dakwah, maka oleh Allah semut itu dimuliakan. Padahal semut itu tidak ada taklif. Kata-kata mukallaf itu untuk siapa? Manusia dan jin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi Allah menyebutkan dua makhluknya saja, jin dan manusia yang ditaklif, yang dituruni perintah dan larangan. Semut ini tidak ada taklif di situ, tidak ada perintah, tetapi dia ada kepedulian kepada semut yang lain supaya selamat, maka dimuliakan oleh Allah. Kira-kira kita kalah nggak Pak dengan semut? Kalau kita gelut, kalau kita tidak bertengkar, menang siapa? Ya kalau semutnya banyak menang semut mungkin Pak ya. Tapi kalau cuma semut satu mungkin menang kita.
bukan bulatnya. Menangnya itu dalam hal dakwahnya itu hadis semut yang dakwah dimuliakan oleh Allah supaya selamat. Begitu juga gunung. Hari-hari kita lihat gunung. Allah buat tamsil dalam Al-Quran kita. Jadi tamsil, contoh-contoh dalam Al-Quran itu untuk kita. Wa tilkal amsal nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Dan masal-masal, contoh-contoh itu kami membuatnya linnas untuk manusia. Jadi Allah bikin contoh anjing Ashabul Kahfi untuk kita, untuk ditiru kebaikannya. Allah bikin contoh semut Nabi Sulaiman untuk siapa? Linnas, untuk kita, untuk ditiru. La'allahum yatafakkarun, agar kita mau berpikir. Oh ya, semut saja yang begitu dunia akan apa? Burung juga sama ini. Dalam surat yang sama, setelah Allah bercerita tentang semut, Allah bercerita tentang burung yang ada pikir bukan untuk sebangsa burung, untuk manusia supaya selamat satu negeri. Wa tafaqqada tayra faqala ya
Mali kenapa saya? Loh, saya tidak melihat gakro al-hudhud burung hudhud. Kok saya tidak lihat hudhud menyalahkan dirinya? Bukan menyalahkan saja. Amkana minal ghalibin, atau memang hudhud tidak ikut serta dalam rombongan dia, dia tidak datang ikut serta. Masya Allah hadirin, ini cerita di dalam Al-Quran yang hak adanya. La ya'tihil batilu min baini yadayhi wa la min khalfihi tanzilun min hakimin hamid, yang tidak datang kebatilan dari depan dari belakang, diturunkan dari Tuhan yang maha bijaksana lagi maha tertinggi. Allah cerita burung hudhud. Maka kata Allah, "Fama kata ghairu ba'idin." Tidak lama kemudian hudhud ini tiba. Hudhud datang. Kemudian hudhud karena beliau ini merasa tidak salah. Faqala, maka dia mengatakan, sebelumnya Nabi Sulaiman mengancam hudhud. Kata Allah menceritakan perkataan Nabi Sulaiman, "Lau azibannahu," sungguh benar-benar aku akan menyiksa hudhud. Orang yang tidak ikut istimai amal ini bahaya. Diancam oleh Nabi Sulaiman, kata Romi Mubrizun, "Nawarallahu durihahu wa marqadahu." Semoga menerangi kubur beliau. Dalam Al-Quran itu, kalau dalam satu kalimat ada dua taukid, dua perabot taukid, ada lam taukid dan nun taukid, maka itu sudah sama dengan setingkat qasam, setingkat sumpah. Jadi Nabi Sulaiman sumpah, setingkat sumpah begitu. Lahu azibannahu, taukid saqilah, sungguh benar-benar aku akan menghukum, akan menyiksa hudhud. Aula atba'annahu, atau aku akan menyembelih hudhud. Tanyis hudhud. Aula ya'tiyani bisultanin mubin, atau dia betul-betul datang kepadaku dengan membawa bukti yang nyata. Kenapa kok nggak hadir? Apa alasannya? Maka begitu hudhud ini datang, burung-burung semua menakut-nakut, memberikan indar, memberikan peringatan kepada hudhud. Hudhud, celaka kamu celaka. Nabiullah telah mengancam kamu, dia akan menyiksa kamu atau akan menyembelih kamu. Kata hudhud, awis tasna, apakah baginda Sulaiman mengecualikan? Kata burung-burung yang lain, nah ya. Apa kata Sulaiman? Dia mengatakan aulayah yati bisultani mubin, atau hudhud datang menghadap saya dengan membawa sultan bukti yang nyata. Maka nggak saya siksa, akan saya tinggal aman saya, aman. Begitu hari, maka karena dia datang ini membawa sultan mubin, bukti yang nyata, kata hudhud kepada Nabi Sulaiman, kalau dari laporan hudhud laporan kepada Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Faqal ahadtu, saya telah mengetahui bima lam tuhiddi, tentang sesuatu yang tidak engkau ketahui wahai Sulaiman. Masya Allah. Apa berita yang dibawa hudhud yang menjadi asbab keamanan beliau dari disiksa oleh baginda Sulaiman? Kata hudhud, wajibka min sabahin, aku datang kepadamu dari negeri Sabah, yaitu negeri Yaman hari, Yaman sana. Min sabahin binaba'i yakin, dengan membawa berita yang diyakinkan. Apa beritanya? Inni
wajadtu imra'atan, di sana ditabak wahai Sulaiman, aku mendapati seorang wanita yang menjadi raja. Tamlikuhum, yang menguasai masyarakatnya, yang menjadi raja. Wa utiyat min kulli syai'. Jadi kalau Ghazalinya, ini detail hadirin. Dan dia diberi dari segala macam benda-benda, segala macam sesuatu dia diberi sama Allah, punya ini macam-macam dia punya. Dan secara khusus menyebutkan walaha arsyun azim, dia punya singgasana yang besar. Ini laporannya begini. Kemudian Hudhud melanjutkan, wajadtuha wa qaumaha, aku dapati perempuan itu dan kaumnya, rakyatnya, yasjuduna lisyamsi, mereka beribadah sujud kepada matahari. Ya Allah yang cerita hadirin untuk pelajaran kita sebagai umat Muhammad yang dinyatakan sebagai khairul ummah ukhrijat linnas. Wajadtuha kata Hudhud, aku dapati, saya temui wanita dan rakyatnya sujud kepada matahari. Min dunillah, tidak sujud kepada Allah. Hudhud kenal sama Allah. Hudhud makrifat dengan Allah. Min dunillah, tidak sujud kepada Allah mereka. Wa zayyana lahum syaitan a'malahum, dan setan telah menjadikan indah di pandangan mereka amal perbuatan mereka, dipandang indah sujud mereka kepada matahari. Menurut mereka, setan telah menjadikan mereka seperti itu. Seperti Hudhud mengerti setan lagi. Hudhud juga tahu setan, bahwa setan itu menyesatkan. Fasaddahum anis sabil, sehingga setan telah menyekat mereka, telah menghalangi mereka dari jalan yang lurus tauhid kepada Allah. Fahum la yahtadun, sehingga mereka tidak mendapat petunjuk. Singkat cerita hadirin, setelah mendapatkan Ghazali tersebut, ringkasnya bahwa wanita tersebut yang masyhur disebut dengan Ratu Bilqis, mereka telah menyatakan keimanannya, keislamannya di hadapan Sulaiman alaihi salam. Wa aslamtu ma'a Sulaimana lillahi rabbil alamin. Dan aku telah masuk Islam bersama Sulaiman, menyerahkan diri saya kepada Allah, Tuhan seluruh sekalian alam. Maka satu perempuan dan masyarakatnya telah terbebas dari api abadi, yaitu api neraka. Asbab dakwahnya siapa? Hudhud tadi. Asbab risonya seekor burung. Satu jiwa seorang pemimpin negara dengan masyarakatnya terselamat dari siksa abadi, siksa neraka. Maka hadirin yang sama dirahmati Allah Ta'ala, ini adalah burung yang ada risau kepada agama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu saja hadirin, kita semua ini oleh Allah ingin mulia. Tidak hanya mulia di dunia saja, ingin mulia di dunia, juga ingin mulia di akhirat. Dan sudah menjadi keputusan Allah bahwa kita di dunia tidak lama. Tidak ada yang abadi. Orang yang paling panjang umurnya pun oleh Allah dimatikan juga. Siapa? Sayyidina Nuh alaihi salatu wassalam. Itu termasuk Nabi, Rasul yang min atwalil anbiya'i umrah, Nabi yang paling panjang umurnya. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfa sanatin illa khamsina 'ama fa'akhadhahum tufan wa hum dhalimun. Sungguh kami Allah telah mengutus Nuh di tengah-tengah kaumnya. Dia tinggal di tengah-tengah kaumnya selama 1000 tahun kurang 50. Tetapi semua kaumnya kecuali yang iman dihantam oleh banjir tufan, sementara mereka dalam keadaan
hancur ini. Nabi Nuh alaihissalam yang paling panjang umurnya, setelah beliau wafat, beliau ditanya oleh Allah. Bukan, ditanya oleh malaikat. Ya afdhalul anbiya'i umrah, wahai Nabi yang paling lama hidupnya di dunia, paling lama melihat terbitnya matahari terbenamnya. Kaifa wajadta hayataka fi dari dunia, seperti apa kau merasakan hidup di dunia ini? Seperti apa kau merasakan hidup di dunia ini yang umurnya lebih 100 tahun? Apa kata 1000 tahun? Sayyidina Nuh alaihi salatu wassalam menjawab, mathal fi nafsi bi rajulin dakhala daran min babin wa kharaja min bab. Aku menggambarkan, memisalkan diriku itu seperti seseorang yang masuk ke dalam sebuah rumah melalui pintu depan dan keluar lewat pintu belakang, hanya lewat saja. Padahal 1000 tahun lebih beliau hidup di dunia ini. Dan kita, kalau kita diberi umur lama-lama malah repot. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala ya'qilun. Orang yang kami panjangkan umurnya, maka kami kembalikan dia di dalam penciptaan, maka kembali seperti bayi lagi. Makanya saya ulang lagi, dulu almarhum Robi Muhrizun Nawwarallahu Dharihan, lebih kurang seminggu atau 1 hari sebelum beliau wafat, dan sempat tua kepada beliau. Beliau cerita, banyak para habaib, para kiai yang mendoakan saya supaya panjang umurnya. Semoga Pak Kiai panjang umurnya. Ketika itu umur beliau lebih kurang 70 tahun. Kata beliau, kalau doain saya itu nggak usah doakan panjang umur, repot, reposo, bahwa diri saya sudah repot. Kalau doakan saya, doakan saja husnul khotimah. Ini yang inti. Ini yang menjadi perhatian semua nabi, semua wali, adalah tentang akhir kehidupan. Karena al-umur bil khawatimah. Makanya ada satu doa Nabi yang diajarkan kepada kita, Allahumma ja'al khaira umri akhirahu wa khaira amali khawatimah wa khaira ayyami yauma al-qiyamah. 3 hari: umur, hari, kemudian urusan. Ya Allah, jadikanlah sebaik-baik umurku ada pada akhirnya. Apa artinya? Dari awal baik, giliran kematian tinggal sejengkal, hatinya membelok, berubah menjadi ingkar kepada Allah, sehingga diakhiri dalam keadaan musyrik. Dalam Al-Qur'anul Karim yaitu Bal'am bin Ba'urah, orang alim, orang diberi ayat-ayat Allah, naudzubillah min dzalik, tapi dimisalkan seperti anjing. Kama tadu kama tadil kalam in tahmil alaihi yalhad au tadruhu yalhad wa yalhad. Maka hadirin, yang pertama umur, bagaimana Allah menjadikan sebaik-baik umurku ya Allah kau jadikan pada penghujungnya. Tapi alhamdulillah Allahumma arhamur rahimin, orang yang baik kemudian jelek itu jarang. Dengan karunia Allah, orang yang dari awal baik, insya Allah al-mar'u yaqutu ala ma haja. Seseorang itu akan mengakhiri hidupnya sesuai dengan kebiasaan ketika hidupnya. Insya Allah begitu. Tetapi yang awalnya jelek, kemudian jadi baik, alhamdulillah saya hari ini. Itu karunia Allah, kasih sayang Allah Ta'ala. Makanya kita ini takut hari dengan hadis Nabi
Lebih kurang wa inna ahadakum la ya'malu bi 'amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainaha wa bainahu illa dirah wa yasbiqu 'alaihi al-kitab fa ya'malu bi 'amali ahlin nar fa yakuluha aw kama qala. Ada orang hari-hari amalnya amal penduduk surga, baca Quran, sedekah, sholat, sampai jarak dia dengan surga tinggal satu hasta, tetapi Alkitab lebih mendahului dia. Takdir suratan dari langit mendahului dia. Dalam durasi waktu sesingkat itu dia mengakhiri hidupnya dengan amal ahli neraka, maka dia masuk neraka akhir. Tapi kata ulama hadirin, wahada nadir, yang seperti ini langka. Wan nadir fi hukmil adam, dan barang yang langka itu dianggap gak ada. Alhamdulillah. Itu untuk agar kita tidak sombong hadirin, agar kita ini tidak membanggakan diri. Pasti saya ini ahli surga. Kekhawatiran mesti harus ada di dalam hati kita. Kalau kata Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah tidak salah, ketika seorang ini merasa aman dari tercabutnya iman, dia merasa aman dari hilangnya iman, maka khawatir imannya akan tercabut. Tetapi orang yang selalu waspada, orang yang dia selalu prihatin, memikirkan bagaimana keimanannya terus tertancap, terhujam di dalam hati, maka orang seperti ini yang imannya akan terus dilanggengkan oleh Allah sampai nyawanya keluar dari tubuhnya. Maka usaha dakwah ini hadirin, di antara usaha untuk mengajak orang lain taat kepada Allah adalah usaha untuk menguatkan keimanan dalam diri kita. Ya Allah. Wa khairu amali khawatimu. Ya Allah, jadikan sebaik-baik amalku pada penutupnya. Kita ini kira-kira nanti kalau mati dalam keadaan apa? Tinggal pilih saja. Kita nanti kalau mau mati dalam keadaan apa? Tinggal pilih. Bagaimana cara milihnya? Ya kebiasaan kita hari-hari apa? Begitu saja. Kalau kebiasaan kita hari-hari ini dalam kebaikan, ya mungkin di antara itu kita akan mengakhiri hidup kita. Di Surabaya itu ada seorang imam masjid yang punya adat kebiasaan selepas sholat asar, yaitu habis ngimami wirid doa pula langsung buka Quran di rumah. Itu sudah bertahun-tahun, sudah menjadi kelaziman beliau. Suatu ketika setelah ngimami asar, jamaahnya bapak-bapak, ibu-ibu, dia sholat, habis sholat wirid doa pulang sampai rumah buka Al-Quran, duduk buka Al-Quran, langsung menundukkan kepala dan meninggal. Maka orang keluarga itu langsung kasih pengumuman di masjid, kabar innalillahi wa inna ilaihi raji'un, Pak Fulan wafat, singkatnya begitu. Wah, jamaah yang baru saja itu di belakangnya protes. Kalau ngomong hati-hati, baru lagi mami jamaah bareng-bareng sholat asar diberitakan wafat. Monggo, kalau tidak percaya kita datang ke rumahnya. Betul, bisa duduk di depan Al-Quran. Seperti orang itu akan mengakhiri hidupnya dalam kondisi apa? Tinggal pilih. Kita hari-hari ngapain? Kita hari-hari apa? Alhamdulillah dalam dakwah ini kita dilatih hari-hari taklim, rumah, di masjid, ada khusus buat sengaja dakwah, ada dolan satu, dolan dua, musyrok jamaah, wah macam-macam Pak. Full kegiatannya. Insya Allah kita pun kalau istiqomah akan mengakhiri nafas kita salah satu dari itu. Pak Haji Farid Temanggung cerita, waktu beliau gerak di Thailand, itu beliau waktu pagi-pagi buka jendela mihrab masjid itu, di sebelahnya ada satu makam, cuma satu, nggak ada dua, nggak ada temannya.
dan jadi taman indah begitu sekitar samping masjid. Beliau tanya sama jamaah masjid, ini kuburannya siapa ini? Jawab, kata orang itu, ini kuburannya mujahid dari Indonesia. Siapa kira-kira ini mujahid dari Indonesia? Kata Pak Haji, tanya, siapa maksudnya? Ya dulu itu pernah ada jamaah dari Riau, tak kepulauan Riau atau Riau daratan, gerak di Thailand, gerak 40 hari. Waktu itu sore-sore jauhlah dia jadi utak alim, dia jadi juru bicara untuk menyampaikan kalimat hajj. Maka ketika dapat rumah yang keberapa begitu, ketika dia ta'alum, kemudian waktu dia ini mengutarakan tentang kalimat kita ini saudara, saya dari Indonesia, bapak dari Thailand, walaupun jauh, beda suku, beda bangsa, tapi kita ikhwah, saudara yang diikat dengan kalimat la ilaha illallah. Habis itu dadanya sesek dan sudah nggak bisa bicara lagi, terus jatuh ditampani sama makmur yang lain, terus dibawa dan meninggal dunia. Apa nggak kepingin? Padahal kan Nabi katakan mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Jelas-jelas surga. Bahasa Nabi pakai fi'il madhi, dakhala, bukan yadkhulul jannah, tapi dakhalal jannah. Untuk apa? Litahqiq, untuk menyata-nyatakan betul-betul masuk surga. Maka ini bagaimana tentang akhir amal kita ini yang paling baik pada penutupnya hati. Mau ditutup dengan apa nafas kita ini nanti? Yang ini pasti kita akan mengakhiri nafas kita. Itu aja. Yang ini. Dan saya kelewat. Kemudian wa khairu ayyami yauma alqaka fi. Ya Allah, Engkau jadikan sebaik-baik hari-hari saya. Engkau jadikan sebaik-baik hari saya hari ketika aku berjumpa denganmu. Kita ini alhamdulillah Pak, setiap hari diberi hari sama Allah. Sekarang kita ini sudah menikmati hari Ahad, karunia dari Allah. Besok insya Allah terbit matahari, kita menikmati hari Senin insya Allah. Sampai Selasa, Rabu, Kamis ketemu Ahad lagi. Makanya Nabi itu kalau habis subuh Bang, baginda Nabi Al-Adkar An-Nawawi itu, kalau beliau habis subuh, beliau akan duduk di tempat beliau sholat, tidak akan pindah-pindah dulu. Beliau zikir, lalu kemudian beliau tanya dengan sahabat, atas urusan, apakah matahari sudah terbit? Kalau sahabat bilang belum ya Rasulullah, beliau lanjut zikir. Karena penting Pak, zikir habis subuh ini penting. Wa sabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Perintah secara khusus. Kalau sahabat bilang sudah ya Rasulullah, sudah terbit, maka beliau langsung berdoa. Doa terbit matahari. Sudah apa belum Pak? Umur sudah tua, rambut sudah putih, hari-hari menikmati terbit matahari, tidak pernah doa terbit matahari. Bukalah kita azkar itu, muzakarah 3 hari, 4 hari, 4 bulan, muzakarah doa-doa masnunah. Kalau nanti terbit matahari langsung syukur Pak, alhamdulillahilladzi wahaba lana hadzal yaum wa aqalana fihi atharatina. Itu hari-hari segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepada saya hari ini. Hari Ahad ini telah dianugerahkan kepada saya bisa hidup, bisa bernafas, bisa menikmati wa aqalana fihi atharatina, dan Allah telah mengampuni di dalam hari ini kesalahan-kesalahan kami. Maka kita minta supaya sebaik-baik hari kita, tak hari Rabu, hari Senin, hari apa? Hari ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu.
potongan. Tentunya hadirin, tidak ada sesuatu itu bisa didapatkan dengan mudah. Segala sesuatu pasti didapat dengan kesungguhan, kepayaan. Kita ingin mulia, tidak bisa santai-santai. Hadirin, konsepnya, bahasa konsepnya adalah harus susah payah. Al-Quran di dalam akhir surat Al-Ankabut, walladzina jahadu, konsepnya adalah mujahadah, rekoso. Sahabat-sahabat rekoso di Tabuk itu perjalanan luar biasa. Sahabat di Taskil di Tabuk itu perjalanan yang luar biasa. Sampai orang munafik gembosi. Apa kata-kata orang munafik menggembosi para sahabat? La tangfiru bil har. Jangan kalian berangkat di musim panas. Ketika itu musim panas, rekoso di Tabuk. Nabi dan para sahabat, tetapi oleh Allah, qulna jahannam asyaddu harra, katakan Muhammad alaihi salatu wassalam, api jannah lebih panas. Laukanu ya'lamun, sekiranya mereka tahu. Al-Quran hadirin. Maka kalau kita ingin mulia mesti harus susah payah. Kita ingin dapat rumah saja harus susah payah. Malaysia, ke Hongkong, ke Brunei, mana? Arab Saudi. Setelah dapat uang, kita bisa bikin rumah. Itu tuh nggak langsung jadi, masih cari uang lagi itu bisa cantik rumahnya. Dunia saja harus dengan susah payah. Walaisan kisahul malikuna masyarakat. Terus enggak apa ya? Ila akhir. Wal ilmu kaifa? Begitu ila akhir. Harta saja tidak bisa didapat kecuali dengan masyakoh, dengan rekoso. Harus menyeberang laut, berniaga. Wah, pokoknya rekoso. Apalagi kenikmatan abadi. Maka kata Nabi, ala inna sil'atallahi ghaliyah. Ingat bahwa perdagangan Allah itu mahal. Ala inna sil'atallahi ghaliyah. Ketahuilah bahwa sil'ah perdagangan Allah itu mahal. Ala inna sil'atallahi jannah atau kafar. Ketahuilah bahwa perdagangan Allah itu surga. Gak murah, ini mahal. Kita lihat Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, dari para saudara kandung ayah Nabi. Perjuangan beliau Sayyidina Hamzah di Uhud kayak apa juga? Beliau oleh Sayyidina Wahsy ditumbang karena atas perintah Hindud yang ketika itu mereka bermasuk Islam. Hindud istri Abu Sufyan bin Harb. Abu Sufyan juga ketika itu belum masuk Islam, masih dalam pihak kufar Quraisy. Kata Hindud, pasti kalau kamu bisa menumbang Hamzah dan bisa membunuhnya, kau akan saya bebaskan dari perbudakan dan akan saya kasih kamu kalau ada 100 unta, saudara. Oh, duit berapa itu? 100 unta. Maka Sayyidina Wahsy ketika masuk Islam dalam medan Uhud berhasil dalam posisi yang tepat membidik Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu sehingga beliau syahid. Termasuk dalam medan Uhud. Lalu karena saking gemesnya Sayyidina Hindud yang ketika itu belum masuk Islam atas Sayyidina Hamzah, gemes betul, maka dirobeklah isi dalam Sayyidina Hamzah, lalu kemudian diremes-remes dan dimakan. Tapi di kemudian hari Sayyidina Abu Sufyan, Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Wahsy akhirnya masuk Islam. Menjadi sahabat Nabi. Bayangkan, semua butuh reposo.
Makanya apabila Nabi mengatakan kepada Ibunda Aisyah, innama ajruki ala qadri nasabihi aw kama qala. Sesungguhnya pahala kamu Aisyah itu sesuai dengan susah payah kamu. Yang Allah nilai dari kita ini hadirin sekalian bukan jumlahnya, tetapi susah payahnya. Kata Al-Baqi Zeron Nawaroh dari Hawu, kalau ibadah kita dibandingkan dengan ibadah malaikat, jelas kita kalah. Karena malaikat telah ibadah jutaan tahun lamanya, ribuan, ratusan ribu tahun ibadah. Tetapi malaikat ibadah tidak ada masakohnya, tidak ada susah payahnya, tidak ada istri, tidak ada anak, tidak ada pekerjaan, tidak ada ini, tidak ada itu, bebas masalah. Tetapi kita hadirin yang ibadah 7 menit sholat subuh misalkan, maka oleh Allah bisa nilainya lebih tinggi dari ibadahnya malaikat yang ribuan bahkan ratusan ribu tahun. Kenapa? Dilihat oleh Allah dari masakohnya, dari susah payah. Mungkin bapak-bapak sudah pernah ngaji kitab Quratul Buyut, ya? Di sana ada hadis lebih kurang rakaatani min muta'addin afdalu min sab'ina raka'ah min azid aw kama. 2 rakaat salat yang dikerjakan oleh orang yang sudah berkeluarga lebih utama daripada 70 rakaat yang belum dikerjakan, yang belum berkeluarga, masih bujangan. Dari mana ini? Dari mana? Karena dilihat dari susah payahnya. Orang sudah berkeluarga untuk bisa pergi ke masjid ikut jamaah, perjuangannya banyak sekali. Tapi malaikat orang yang masih bujang enjoy saja, tidak ada anak nangis, tidak ada anak sedang mentret masuk angin dan lain, tidak ada enjoy. Makanya nilainya oleh Allah diberikan. Dalam dakwah hadirin sama, dakwah menyeberang laut dengan hanya di satu daratan juga tidak sama dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 10 kali lipatnya orang yang berjuang dakwah menyeberangi laut, maka 10 kali lipat yang ada di daratan. Karena lebih mujahadah lagi. Bahkan di dalam kitab Tadbiratul Qurtubi, Mukhtasar Tadbiratul Qurtubi, ada hadis yang berbeda lebih kurang, la tarkabul bihar illa lil jihad fa inna tahtaha nar aw kama. Jangan kamu menyeberangi lautan kecuali untuk berdakwah, sebab di bawah laut itu adalah api. Jadi kalau kita nyeberang lautan itu untuk dakwah nih, untuk dakwah. Di bawah laut ini adalah api. Ada di dalam kitab Mukhtasar Tadbiratul Qurtubi. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, semakin kita ini mujahadah, maka kemuliaan akan kita dapatkan. Tidak mungkin Pak, kita ini bekerja dengan Allah kok nggak ada hasil. Dan kita kerja di perusahaan saja pasti dapat gaji setiap bulannya sekian juta. Kalau kita bekerja dengan Allah yang punya alam semesta, yang punya kekayaan semuanya, tidak mungkin tidak diberi hasil oleh Allah. Yang terutama hasil untuk diri kita, untuk keimanan kita akan diperbaiki, keimanan kita dikuatkan, iman kita oleh Allah Ta'ala, dan kemuliaan di zaman nanti. Kalau bapak-bapak ingin wanita super cantik, ya ada di dunia ini super cantik. Yang ada di mana? Di surga. Kata sahabat Abu Hurairah, inna fil jannati haura yuqalu lahal aina idza mashat masha haulaha sab'una alfa wasih an yaminiha wa sab'una alfa wasih an shimaliha wa taqul ainal amiruna bil ma'ruf wa nahuna 'anil munkar. Kada fi Mukhtasar Tadbiratul Qurtubi. Kata sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, surga itu hadirin
ada satu perempuan namanya Al-Ainau. Al-Ainau. Apa Pak ya? Siapa Pak? Mesti dengan harus melamar kepada Allah. Dilamar. Al-Ainau namanya. Kata beliau Al-Ainau ini kalau dia jalan maka di sebelah kanannya ada 70.000 pelayan yang mendampinginya, dan 70.000 pelayan di sebelah kirinya. 70.000 kali 70.000 140.000 pendamping untuk melayani satu orang. Itu kira-kira statistiknya siapa? Kira-kira ada. Salah sudah, ada apa-apa kiranya. Buat nggak bisa dibayangkan. Dan di saat beliau berjalan diiringi 70.000 sampai kanan kiri pelayan, yang beliau serukan dari mulutnya, ainal amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar, di mana orang-orang yang dia ketika di dunia ahli amar ma'ruf, ahli nahi munkar, ahli daulah, ahli dakwah tadi. Itu calon-calon suaminya. Yang bukan al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar, bukan calon suami, bukan calon istrinya, suaminya. Terus siapa? Yang lain ada, tapi lain. Karena derajat di surga ini tidak sama adik. Kata Imam Syafi'i lebih kurang, hendaknya setiap kita ini mendengar fadilah apa saja dari Nabi dikerjakan walaupun satu kali, supaya kita nanti mendapatkan hasil dari yang disampaikan Nabi. Kalau tidak kita tidak dapat lagi. Seperti itu, setiap amal itu punya maziyah, punya kelebihan sendiri-sendiri di surga nanti. Nah, termasuk secara khusus amal ma'ruf nahi munkar, di antara hadiahnya oleh Allah akan dikasih namanya Al-Ainah. Silakan Pak yang mau melamar Ainah berdiri. Kalau nggak mau berarti Masya Allah. Silakan Pak.